Shalom adik-adik, ketemu lagi nih bersama Kak Jeremy di ibadah Smiling Kids hari ini. Nah, sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Kakak nggak dengar suaranya. Sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, kita siapkan juga hati kita, pikiran kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mulai ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Kita jalan-jalan yuk hari ini. Yuk, ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di pantai senang, di gunung senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di pantai senang, di gunung senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kita pujikan pujian Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Memberitakannya, memberitakannya, memberitakannya untuk kemuliaan-Nya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Mari adik-adik kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan,
kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau siapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau buka hati kami Bapa untuk bisa menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih di hari yang baru, di cerita yang baru. Nah, hari ini kakak mau cerita dari salah satu tokoh Alkitab yang mungkin sudah kalian semua kenal nih ya. Siapa sih nggak kenal sama yang namanya Yusuf? Kenal nggak sama yang namanya Yusuf? Pasti kenal dong ya sama yang namanya Yusuf. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita, kita akan buka dulu di Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Judul perikopnya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, jadi kita akan mengenal lebih dalam tentang Yusuf ini siapa. Jadi, ini dibaca di rumah ya adik-adik ya untuk firmannya hari ini. Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Ya, Yusuf ini anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Ya, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Yusuf ini punya saudara banyak. Cuma saudaranya berapa? 11 ya. Ada adiknya 1 dan kakak-kakaknya lagi di atasnya. Tapi Pak Yakub ini lebih sayang sama Yusuf daripada saudara-saudaranya. Kenapa ya? Kok bisa ya Yusuf lebih sayang sama Yakub lebih sayang sama Yusuf, padahal mereka semua adalah anak-anak Yakub. Karena Yusuf ini dari kandungannya Rahel, ya. Jadi Yusuf ini dari ibu Rahel yang dicintai sama Yakub. Yakub sangat mencintai ibu Rahel. Nah, saking sayangnya Yakub sama Yusuf, Yusuf ini diberikan baju yang mahal, baju yang mewah, baju yang berkelap-kelip, baju yang warna-warni, hanya khusus untuk Yusuf. Kalau misalnya kalian di posisinya saudara-saudaranya, iri hati nggak sama Yusuf? Pasti iri hati dong, karena hanya Yusuf yang diberikan baju, sedangkan kakak-kakaknya sama adiknya nggak dikasih. Tapi Yakub ini tahu bahwa Yusuf ini sudah dipilih Tuhan, ya. Yusuf ini dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang besar. Sampai suatu hari Yusuf ini bermimpi. Ya, tahu nggak mimpi Yusuf itu apa, adik-adik? Yusuf itu bermimpi 2 kali, sebanyak 2 kali dia bermimpi. Mimpi yang pertama, dia bermimpi tentang sebuah ikat gandum ya, gandum yang diikat. Waktu itu dia bermimpi Yusuf dan saudara-saudaranya sedang mengikat gandum hasil panen. Tapi ketika sudah diikat, tiba-tiba ikat gandumnya itu berdiri dan ikat gandum yang diikat sama kakak-kakaknya mengelilingi punya Yusuf. Dan ikat gandum itu sujud menyembah punya Yusuf. Itu yang pertama. Nah, di mimpi yang kedua, Yusuf ini bermimpi ada matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Namanya manusia ya adik-adik ya, Yusuf pasti cerita ke saudara-saudaranya. Suatu hari, Pak Yakub ini bilang sama Yusuf, Yusuf, pergilah ke ladang temui kakak-kakakmu. Yusuf kan orangnya setia, taat dengan kebenaran kan. Dia mendengarkan apa kata Bapak Yakub ini. Dia pergi ke ladang menemui kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing, domba. Tapi kali ini Yusuf ini pakai baju yang dikasih sama ayahnya. Dia pakai baju yang mahal, yang mewah, yang gemerlap, yang berwarna-warni itu, pergi ke ladang untuk menemui kakak-kakaknya. Dari jauh dia melihat ada Yusuf yang datang dengan baju yang mewah itu. Kakaknya melihat dari jauh, itu toh saudara kita yang memakai baju yang mahal,
kita nggak dikasih, ya saudara-saudara sudah marah, sudah ingin memukul sebenarnya si Yusuf ini. Sampai pada akhirnya ya, ketika Yusuf datang, Yusuf diikat tangannya, diginiin tangan diikat. Dia diikat dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang kering. Ya, dan sumur itu tinggi sekali. Bayangin ya, sumurnya udah kering, tinggi lagi. Yusuf sebagai orang biasa, dia nggak sampai, dia nggak bisa mencapai ujung sumur itu. Dia berteriak minta tolong, tolong. Tapi kakaknya nggak menghiraukan. Nah, tapi ya saudara-saudara ini merasa, apa sih untungnya buat kita kalau kita masukin Yusuf ke sumur? Nggak ada untungnya. Akhirnya dia punya ide nih, Yehuda punya ide, bagaimana kalau kita jual nih Yusuf ke Mesir? Karena kebetulan dari jauh juga mereka melihat ada orang ingin pergi ke Mesir. Ya, akhirnya ya udahlah, diangkatlah Yusuf. Ya, Yusuf diangkat nih, kemudian dijual kepada orang-orang yang pedagang tadi itu. Yusuf ini senang, akhirnya saudara-saudaraku menyelamatkan aku. Tapi ternyata pas sudah di atas, Yusuf malah dijual sama saudara-saudaranya. Tangan diikat dan dipaksa untuk ikut ke Mesir. Akhirnya ya udah, setelah Yusuf pergi dan dibawa oleh pedagang-pedagang itu, mereka pulang kembali ke Yakub. Yakub tanya, loh mana Yusuf? Kok Yusufnya nggak ada? Kok Yusufnya nggak ikut sama kalian? Dikeluarkanlah bajunya itu. Pak, ini Yusuf habis diterkam oleh binatang buas. Hati Yakub gimana sebagai bapak? Hati Yakub pasti sedih. Dia sedih. Wah, anak kesayanganku yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Tuhan mati diterkam binatang buas. Ya, nah adik-adik, dan di cerita ini kita belajar bahwa kita itu tidak boleh iri hati. Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita masing-masing. Nggak boleh kita iri sama saudara kita. Kok itu dikasih lebih banyak, kok ini dikasih lebih banyak. Nah, jadi nggak boleh iri hati adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita semua. Nah, terus gimana Kak? Kalau misalnya kita sudah iri hati, kita kalau udah iri hati harus bisa memaafkan. Tuhan, maafkan aku ya Tuhan, sudah iri sama saudaraku, ampuni aku Tuhan. Ya, jadi kita harus bisa untuk memaafkan diri sendiri dulu dan memaafkan saudara-saudara kita. Oke? Jadi dari ceritanya Yusuf kita hari ini, kita belajar bahwa harus bisa saling mengampuni dan mengasihi, tidak boleh iri hati. Ya adik-adik ya, bisa ya. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini kita akan buka di 1 Yohanes 3 ayat 20b. Coba dibuka 1 Yohanes 3 ayat 20b. Kita bacakan bareng bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 3 ayat 20b. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Amin. Nah, kita tutup Alkitab kita hari ini, kita akan berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan ibadah pagi buat hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa terus memberkati kehidupan kami, kehidupan sekolah kami, kehidupan keluarga kami ya Bapa. Kami Tuhan mau menyatukan hati kami mau berdoa buat gereja kami, di mana Tuhan Engkau memberikan fasilitas yang luar biasa Tuhan untuk kami boleh belajar firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Oma, Kau memberkati semuanya Tuhan yang ada di gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Kau juga memberkati Tuhan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi para pemimpin-pemimpin kami. Berikan Tuhan hati yang bijaksana Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa minggu depan Tuhan kami boleh beribadah lagi ya Bapa. Terima kasih Kau pimpin kehidupan kami seminggu ke depan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami Tuhan untuk sepanjang ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan menutup ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai kami Tuhan, Kau sertai kami, Kau lindungi kami untuk sepanjang minggu ke depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, ayah, ibu, kakak, adik-adik kami Tuhan. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, kiranya untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati ya.